Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati as-su'ada wa afdala min ulumihi wa asrarihi ala qulubil 'arifin wal awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam, hati yang benar-benar zauq. Zauq itu artinya merasakan, sadar bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita. Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang senantiasa menggenggam diriku. Allah lah yang mengatur semua urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi, sehingga tidak akan terjadi satu peristiwa di jagat raya ini tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah pula yang telah menggerakkan qalb kita di pagi hari ini, sehingga Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju panggilan. Alhamdulillah, kita diberikan hadiah oleh Allah di pagi hari ini, dimampukan taat kepadanya. Mudah-mudahan selepas sholat subuh ini kita lanjutkan dengan zikir kepada Allah, zikir kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, man shalla aw ghalata jama'atan, barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah di masjid, tsumma jalasa, kemudian duduk, yadhkurullaha, berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa kepada ilmunya Allah, seperti majelis ilmu. Hatta tartafi asyams, sampai nanti matahari terbit. Fakana lahu, maka baginya adalah ajru haji wa umratin tamatin, diberikan pahala seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kalau sekarang umrah berapa harganya? Apalagi haji, nunggu sampai 45 tahun. Allah dan Rasulnya berikan pahala. Salat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah, termasuk kepada ilmu Allah, maka diberikan pahala seperti pahala haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Mudah-mudahan kita bisa haji dan umroh tiap pagi. Amin. Bisa nggak haji dan umroh tiap pagi? Ya, datang ke sini. Itulah kemuliaan yang Allah berikan. Jangan sia-siakan. Mari kita membekali diri kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kalian. Perjalanan kita jauh, harus banyak bekal. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita di pagi hari ini, insyaallah di hari Ahad, minggu kedua setiap bulan. Kita akan mengkaji tentang ilmu tasawuf. Di pagi hari ini kita akan mengkaji ilmu tasawuf tentang mabadi ilmu tasawuf. Mabadi artinya ilmu-ilmu dasar tentang ilmu tasawuf. Sehingga kalau kita mengetahui mabadi ilmu tasawuf, kita akan tercerahkan apa itu ilmu tasawuf. Ada 10 poin dari mabadi ilmu tasawuf. Yang pertama adalah fahaddu, definisi ilmu tasawuf. Ta'rif ilmu tasawuf itu apa? Tasawuf itu apa? Huwa ilmu, tasawuf adalah ilmu yu'rafu bihi ahwal nafsi. Dengan ilmu tersebut kita akan mengetahui kondisi jiwa kita. Dengan ilmu tasawuf kita akan mengetahui kondisi qalbu kita.
mahmudiha wa mazmumiha. Nafsu kita, jiwa kita baik atau tercela, baik atau buruk. Wa kaifiyatu tathhiriha minal mazmum minha. Dengan ilmu tasawuf kita akan mengetahui bagaimana caranya membersihkan qalbu kita dari sifat-sifat yang buruk. Wa tahliyatiha bil ittisab bi mahmudiha, dan bagaimana caranya mendandani qalbu kita, menghiasi qalbu kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, itu definisi ma'rif ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ilmu yang membedah qalbu kita. Ilmu tasawuf adalah yang membedah jiwa kita. Sementara qalbu manusia adalah sesuatu yang paling mahal dalam diri kita. Para ulama mengatakan al-qalbu huwa jauharul insan. Qalbu manusia adalah mutiara, esensinya yang paling berharga dalam diri manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita punya sesuatu yang paling mahal dalam diri kita. Apa namanya? Qalbu. Ini yang hadir punya qalbu semua? Ya. Alhamdulillah. Punya qalbu semua orang kaya. Qalbu itu mahal, gak bisa digantikan dengan apapun juga. Qalbu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Qalbu itu adalah mahalun nadhari Rabbi, tempat melihatnya Allah kepada hamba-hambanya. Allah tidak akan melihat kepada manusia, mengukur kemuliaan manusia dari ketampanannya dan kecantikannya. Allah tidak akan mengukur manusia kemuliaannya dari postur tinggi dan pendeknya, dari warna kulit hitam dan putihnya. Tapi Allah hanya mengukur kemuliaan dari qalbunya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat dari rupa kalian, Allah tidak melihat dari postur tinggi dan pendeknya kalian, tapi Allah melihat qalbu kalian. Jadi qalbulah yang menjadi ukuran tinggi dan rendahnya martabat manusia di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirlah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang membedah qalbu kita, sesuatu yang paling mahal dalam diri kita, sehingga kita akan mengetahui kondisi qalbu kita, kondisi jiwa kita. Apakah kondisi qalbu kita mahmudah terpuji atau mazmumah tercela? Apakah qalbu kita baik atau qalbu kita buruk? Maka dalam Al-Quran ada qalbu yang qasat qulubuhum, hatinya keras, dikasih nasihat tidak pernah masuk dalam qalbunya. Itu hati yang buruk, hati yang keras. Ada yang hatinya mudnib, ada yang hatinya adalah salim, yang selamat, yang bersih. Itu hati yang baik. Kemudian bagaimana caranya kita membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk? Ada dalam ilmu tasawuf. Jadi bagaimana membersihkan qalbu kita, membebaskan qalbu kita dari penyakit-penyakit hati. Imam Al-Ghazali menyebutnya sifat yang buruk itu adalah maksiat qalbu. Qalbu kita bisa maksiat. Bukan hanya tangan yang maksiat, bukan hanya mata yang berbuat maksiat, qalbu pun berbuat maksiat. Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'innya menyebutkan maksiatul qalbi, hati yang bermaksiat. Ada 10 yang disebut dengan maksiat qalbu atau penyakit hati. Singkat saja, ada penyakit hasad. Apa hasad itu? Karahiyatu ma an'amallahu 'alal ghair, benci kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Tetangganya beli parabola, dia beli paramek. Pusing, panas, tetangganya bangun rumah gitu. Itu tanda hatinya terserang penyakit apa? Hasad. Cemburu, penyakit
penyakit hasad. Yang kedua adalah al-hibdu, kebencian. Benci kepada manusia, benci kepada orang yang beriman, itu tanda berpenyakit. Maka buanglah kebencian dalam kolbu kita. Yang rugi siapa? Diri kita. Kemudian ria, beribadah tapi dipersembahkannya kepada manusia, bukan kepada Allah. Beribadah tapi karenanya bukan karena Allah, karena manusia. Penyakit apa namanya? Ria. Kemudian penyakit ujub. Apa ujub itu? Bangga diri. Kayaknya di kabupaten mana? Bekasi. Kampung 200. Kampung 200. Gak ada yang tahajud seperti saya di hatinya. Gak ada yang lebih alim daripada saya. Itu kata penyakit apa? Ujub. Jadi ijabul mar'i bi nafsi, dia bangga dengan dirinya sendiri. Kemudian takabur, sombong. Sombong itu bisa karena ilmu. Tandanya apa? Meremehkan kepada orang yang bodoh. Dilihat sebelah mata, merasa pintar. Lihat orang bodoh itu, kita lihatnya sebelah mata, merendahkan. Takabur dengan ilmu. Takabur dengan harta, melihat orang yang miskin, itu namanya apa? Takabur dengan harta. Ada takabur dengan keturunan. Ada yang takabur dengan keturunan, merasa keturunan hebat, merendahkan yang lain karena keturunan. Itu takabur itu. Takabur kalau ada dalam kolom kita, jangankan masuk surga, cium bau surga aja akan pernah. Kenapa? Takabur itu adalah selendangku. Firman Allah. Takabur itu selendangku, kebanggaanku. Nama Allah salah satunya dari 99 al-takabbir, yang sombong. Tapi hebatnya Bapak Ibu sekalian, Allah itu sombong, maha sombong, tapi sombongnya luar biasa. Sombongnya itu tertib dan teratur. Sombongnya itu adil. Sombongnya itu pengasih dan penyayang. Kalau orang sombong biasanya gimana? Kurang ajar, sewenang-wenang, tidak ada keadilan, penuh dengan kezaliman. Tapi al-takabirnya Allah, takabur besar, sombong, adil, kasih sayang, tidak pernah zalim. Hebatnya, itulah al-takabirnya Allah. Boleh kita sombong, tapi nyombongin orang yang sombong. Para ulama mengatakan at-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqah. Mentakaburi orang yang takabur sedekah. Tapi ingat, catatannya takaburnya bukan dari hati. Takaburnya itu hanya performennya aja, hanya penampilannya saja, casingnya saja, tapi hatinya tidak takabur. Itu sedekah. Ada yang ngasih contoh apa kira-kira? Yang takabur, mentakabur, orang takabur sedekah. Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman alaihissalam, dakwahnya itu sombong. Satu waktu burung hudhud datang terlambat dalam sidang. Kata hudhud, aku terlambat karena aku bawa berita penting, wahai Sulaiman. Di negeri Sabah ada ratu wanita jadi penguasa. Semua rakyatnya menyembah matahari. Dikirim surat oleh siapa? Nabi Musa lewat burung hudhud. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, atuni muslimin. Surat ini dari Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim, datanglah kalian semua kepadaku muslimin dalam keadaan berserah diri. Sombongan Nabi Sulaiman, sombong. Sombongnya bukan dari hati, tapi mentakaburi orang yang takabur. Ratu Balkis takabur nggak? Dia takabur. Menyembah siapa? Matahari. Ditakaburi oleh Nabi Sulaiman. Aku ini muslimin, datang kalian semua ke hadapanku muslimin dalam keadaan berserah diri. Akhirnya Ratu Balkis rapat. Ada ini seorang raja yang menyampaikan surat seperti ini. Akhirnya suara tetapkan kasih hadiah. Kalau diterima hadiah itu berarti bukan nabi dia, hanya raja biasa. Itu dibikinkan hadiah yang paling hebat.
dibawa dengan bangga ke hadapan Nabi Sulaiman. Setelah datang ke hadapan Nabi Sulaiman, sombong lagi Nabi Sulaiman. Hadiah ini bawa lagi ke sana. Aku tak butuh dengan hadiah seperti ini. Lihat kekuasaan singgah sana. Bawa lagi ke sana. Yang tadi sudah merasa bangga dengan bawaan apa? Hadiah apa kalau kena pejabat itu. Dibawa lagi. Akhirnya kumpul lagi Ratu Balkis. Benar-benar Sulaiman ini ya raja, ya nabi. Akhirnya datanglah dalam keadaan berserah diri. Nah, kalau bisa berserah diri seperti, kalau bisa takabur seperti itu Nabi Sulaiman, sodakoh ya. Tapi jangan sampai coba-coba berani takabur seperti Nabi Sulaiman, padahal makomnya belum nyampe. Jangan-jangan takabur beneran itu kan. Nah, itu takabur penyakit hati. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah hubbud dunya. Apa hubbud dunya itu? Dalam ilmu tasawuf, hubbud dunya itu sesuatu yang sangat berbahaya. Hubbud dunya itu hati yang ta'alluq, hati yang merasa mencintai dan memiliki dunia. Kalau mencintai Bapak Ibu sekalian, biasanya teringat terus, betul kan? Kalau kita cinta kepada dunia, hubbud dunya, berarti hati kita ta'alluq kepada dunia, nyampel. Hati kita selalu bersama dunia karena rasa memiliki dan mencintai. Sampai sedang sholat pun hati kita beserta dunia. Bahaya apa enggak? Bahaya. Sampai sholat pun hati kita masih dengan dunia karena mencintai dan memiliki. Bahaya. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat karena sahun hatinya lalai. Kenapa? Hubbud dunia. Yang selanjutnya adalah hubbul jah, cinta penghormatan manusia, ingin dihormat-hormat manusia, diangkat-angkat, dipuji-puji, jah, inginnya dapat penghargaan dari manusia. Itu penyakit hati. Apalagi zaman medsos, inginnya banyak followers, banyak yang puji, banyak viral katanya. Itu penyakit hati. Kemudian penyakit yang berikutnya adalah hubbur ri'asah, cinta kedudukan, cinta kepemimpinan. Kedudukan itu gila dengan kedudukan. Apalagi sekarang mulai tahun politik, orang gila dengan kedudukan jadi presiden, gila kedudukan jadi bupati, gila kedudukan jadi anggota DPR, gila cinta pada kedudukan. Itu penyakit. Melupakan cara-cara yang halal. Dia tidak peduli dengan cara-cara yang haram untuk mendapatkan kedudukan itu. Maka hubbur ri'asah, cinta akan kedudukan, itu adalah penyakit hati. Yang terakhir adalah riya, yang terakhir adalah asyirku billah, syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai orang yang bertawasul disebut syirik. Wah, ini bahaya. Orang yang bertawasul kepada Nabi, bertawasul kepada para wali, berziarah kepada makam wali disebut syirik. Siapa tuh yang itu? Siapa tuh yang itu? Dalam kitab Hasyiah As-Sawi, Hasyiah As-Sawi yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ahmad As-Sawi rahimahullah, dalam bab wasilah surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hei orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Disebutkan wasilah dalam Hasyiah Sawi adalah ma yuqarribukum ilallah, apa-apa yang mendekatkan kepada Allah. Mutlakan, bersifat mutlak. Wa min jumlati dzalik, di antaranya adalah mahabbatu al-anbiya wal awliya, cinta kepada para nabi dan para wali Allah, bagian dari wasilah yang akan mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah itu perantara, media. Kemudian waziyarati kuburihim, menziarahi makam nabi dan para wali Allah, bagian dari wasilah yang mendekatkan hati kita kepada Allah. Disebutkan dalam kitab wa minal khusrani zahir, dari kerugian yang zahir, takfirul muslimin,
mengkafirkan orang muslimin biziarati kuburihim, karena menziarahi kubur para wali Allah. Ini kecelakaan satu kelompok yang mengkafirkan orang muslim gara-gara menziarahi makam wali Allah. Zaimina, mereka menyangka dengan berziarah ke makam wali Allah adalah beribadati ghairillah, beribadah kepada selain Allah. Jadi mereka menganggap orang yang ziarah ke makam wali itu menyembah kuburan. Ini gagal paham tentang bab wasilah. Dalam kitab Hasyiah As-Sawi dijelaskan, karena beliau hadir di masa dulu gencar-gencar di Saudi Arabia, ya, mengkafirkan orang-orang yang berziarah. Nah, jadi syirik itu menyekutukan Allah, ada menduakan Allah, ada tandingan Allah, baik sebagai ilah sembahan, baik sebagai Rabb, Tuhan sang pencipta, sang pemelihara. 10 penyakit hati. Hafal semuanya? Hafal semuanya? Wajib hafal. Wajib hafal. Kalau nggak hafal nanti kita berpenyakit nggak sadar. Gimana mau membersihkannya? Maka ketahuilah 10 penyakit hati ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan penyakit COVID-19. Kenapa? Meluluh lantakkan amal. Contoh dengan riya, Bapak Ibu sekalian. Riya ibadah karenanya bukan karena Allah, karena manusia. Maka nanti di hari kiamat, orang yang pertama dilemparkan dalam api neraka adalah orang yang ibadahnya riya. Sebelum Abu Jahal, sebelum Fir'aun masuk neraka, yang pertama dilemparkan dalam api neraka adalah orang yang ibadah takdiriyah. Yuqda yaumal qiyamah salasa, akan dihukumi di hari kiamat 3 kelompok yang beribadah kepada Allah tapi terkena penyakit riya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah bersihkan qalbu kita dari 10 penyakit hati yang berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa kayfiyatu tahliyatiha bil ittisab bimahmudiha. Setelah dibersihkan qalbu kita dari penyakit-penyakit hati, dandani hati kita dengan sifat yang terpuji. Dandani sifat kita dengan sifat yang terpuji. Ibarat ibu-ibu bangun tidur, cuci muka dulu atau langsung pakai bedak? Ibu-ibu jawab, kalau bangun tidur langsung ke undangan, cuci muka dulu atau langsung pakai bedak? Langsung pakai bedak. Ada ilmunya segini-gini. Yang benar adalah cuci muka dulu dari kotoran, baru dandani dengan lipstick, shadow, apa lagi? Nggak tahu kan? Urusan itu. Begitu juga kalbu kita, bersihkan terlebih dahulu kalbu dari penyakit hati. Bersih, dandani hati kita dengan sifat yang terpuji. Sama caranya merawat muka dengan merawat kalbu. Tuh, para ulama. Apa saja sifat yang terpuji yang harus mendandani kalbu kita? Dalam ilmu tasawuf disebut maqamat. Maqamat adalah maqam yang akan mendandani kalbu kita. 1, sobar. Sobar itu apa? Tahan diri. Sobar dalam ibadah. Kalau ngaji nggak sobar, kira-kira kabur apa enggak? Sampai selesai apa enggak? Dapat ilmu apa enggak? Dapat pahala haji dan umrah apa enggak? Enggak. Ibadah harus sabar. Kedua, sabar dalam menghadapi ujian. Dikasih sakit, dikasih rezeki sempit, sabar. Kemudian yang kedua, syukur terhadap nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Kira-kira mampu menghitung nikmat Allah apa enggak? Enggak akan mampu menghitung nikmat Allah. Nah, tumbuhkan rasa syukur di dalam kalbu kita, maka hati kita jadi indah. Maka calon ahli surga itu senyum aja, Bapak Ibu sekalian. Calon ahli surga apa? Senyum aja, bersyukur saja, tapi jangan senyum sendiri. Kenapa? Dalam kitab Minhajul Abidin, kitab tasawuf yang terakhir dikarang oleh Imam Al-Ghazali,
bidayah ibadah, permulaan ibadah itu pahit, nggak disukai nafsu kita. Betul apa betul? Datang ke masjid pahit atau manis? Pahit. Pahit. Perlu sabar. Kalau itu terus istiqomah dijalankan, nanti tersingkap hakikat ibadah. Apa hakikat ibadah? Hudurul qalbi ma'allah. Ketika hati kita terbuka, merasakan hadirnya Allah dalam sholat, dalam itikaf, dalam baca Quran, rasa hadirnya Allah. Baru kita merasakan ibadah itu manis. Nah sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ibadah kita masih pahit-pahit atau sudah ada manis-manis? Atau masih campur-campur? Nano-nano, manis, pahit, pahit, manis. Ini perjuangan kita Bapak Ibu sekalian dalam ibadah. Nah demikianlah gambaran ibadah kita. Jadi sobat, syukur, tawakal, ini sifat terpuji yang harus mendandani kalbu kita. Tawakal apa? Mewakilkan segala urusan kepada Allah dengan ikhtiar yang maksimal. Tawakal itu bukan menghilangkan usaha. Tawakal itu kalbu mewakilkan urusan kepada Allah di balik usaha ikhtiar yang maksimal. Itu namanya tawakal. Jangan sampai kita berikhtiar, berusaha, tawakal kita kepada usaha kita. Nah, ini yang berbahaya. Bersandar hasil kepada usaha kita, ini yang berbahaya. Bukan tawakalnya kepada Allah, tapi kepada usaha kita sendiri. Kalau sukses, nanti nempuk dada jadi Firaun. Kalau gagal, dia akan sakit hati, kecewa karena gagal. Maka oleh sebab itu, usaha yang maksimal, hati tawakal kepada Allah, menyerahkan kepada siapa? Itulah orang yang bertawakal. Fa yatawakkil al-mutawakkil. Fa yatawakkil Allah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ridho. Apa ridho itu? Hati menerima dengan sukarela. Ridho itu kepada apa? Ridho kepada takdir Allah. Nah ini kelas berat itu. Dikasih sakit tapi ridho. Sudah bisa belum? Agak. Yang ada apa? Ukulutu. Gerut-gerutu. Menggerutu. Gumel. Maka Nabi siapa? Nabi Ayub alaihissalam, ya, hartanya habis, tapi sampaikan alhamdulillah. Kenapa? Karena amanah dari Allah diambil lagi oleh siapa? Oleh Allah. Ridho terhadap ketetapan Allah. Radiyallahu mardiyah. Orang yang ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ridho itu dikasih sakit, dia terima. Ridho ya Allah, ini takdir, ingat kepada Allah. Itu sebetulnya setengahnya sudah sehat. Tapi orang dikasih sakit, menggerutu, tambah sakitnya. Orang dikasih musibah sakit, ridho hati, ya Allah ini ketetapanmu, ya Allah ini takdirmu. Sebab orang yang mengenal Allah di setiap detiknya adalah takdir Allah, kekuasaan Allah. Merasakan takdir Allah di setiap saat. Maka ketika kita sakit, hati kita, ya Allah aku terima takdir ini. Itu setengahnya sudah jadi sehat. Kenapa? Hatinya berlapang dada, menerima ketetapan Allah Subhanahu. Makanya penyakit sekarang itu sebetulnya banyak penyakit jiwa, penyakit psikologis. Betul nggak? Itu yang paling berat. Ratusan penyakit mental, ratusan penyakit psikologis hari ini. Yang muncul paling muncul 15 penyakit. Ada depresi. Apa depresi itu? Berat, ketekan, keinginannya tidak sesuai dengan realita, keinginannya tidak sesuai dengan kenyataan. Drop. Cemas, rasa takut, sedih, itu penyakit-penyakit mental di zaman sekarang. Karena hatinya tidak ditempat dengan ilmu tasawuf, akhirnya ke rumah sakit jiwa. Mau ke rumah sakit jiwa? Kenapa? Tidak ridho dengan kenyataan. Coba Bapak Ibu sekalian, banyak nggak para ulama yang dipenjarakan, tapi keluar dari penjara mengarang kitab? Banyak nggak?
Banyak. Dipenjarakan karena penguasa yang zalim, keluar dari penjara bisa karantina. Kenapa? Ridho, hatinya lapang dada. Di penjara tidak bisa apa-apa, ditahan, dibatasi ruang geraknya, tapi jiwanya merdeka. Banyak orang merdeka fisiknya, bisa kemana-mana, bebas kemana-mana dunia, tapi jiwanya di penjara. Nah, ini jiwa kolbu yang hidup, apapun takdir Allah, yang menerimanya, bahwa itu adalah ketetapan dari Allah. Makanya sehat secara psikologi, sehat kolbu. Kemudian yang selanjutnya, dan dari kolbu kita dengan sifat zuhud. Apa zuhud itu? Tidak merasa memiliki dan mencintai dunia. Ya. Itu sifat apa? Zuhud itu bukan identik dengan miskin. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia. Zuhud itu urusan hati. Sifat yang terpuji, di mana dengan zuhud itu hati tidak merasa memiliki dunia dan mencintai dunia. Semua dipandang sebagai amanah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tukang parkir di depan nggak? Ada tukang parkir? Ada. Ada mobil mewah parkir jadi sombong nggak? Tukang parkir datang mobil mewah parkir di situ jadi sombong apa enggak? Tidak. Nah, kenapa? Bukan miliknya. Karena tidak merasa memiliki. Mobil itu keluar dari parkiran sedih apa enggak? Tidak. Kenapa? Bukan punya dia. Merasa bukan miliknya, hanya titipan. Orang yang disebut Bapak Ibu sekalian diberikan harta perusahaan yang banyak, dia tidak merasa memiliki dan mencintai. Ya Allah, ini hanya titipan. Tak jadi sombong, dijaga, kemudian diambil lagi oleh Allah. Gak sedih, kenapa? Titipan. Nah, hati kita sudah bisa begitu apa belum? Ini baru hilang HP saja. Ada orang Bapak Ibu sekalian meninggal anaknya 3 bulan gak keluar dari kamar. Jadi selama ini anakku merasa dimiliki, bukan titipan dari Allah. Makanya ketika diambil lagi oleh sang pemiliknya, roh, stres, depresi, tidak menerima kenyataan hidup. Bertasawuf, terima kenyataan hidup. Semua adalah takdir Allah dengan usaha yang maksimal. Nah, kemudian itu zuhud. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan dunia, tetapi hati yang tidak merasa mencintai dan memiliki, tapi semata-mata amanah titipan dari Allah. Maka lihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca kitab Hilyatul Auliya karangan Al-Mu'im Al-Asfahani, kitab itu merangkum biografi para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in dengan sanad yang begitu lengkap. Kitab Hilyatul Auliya artinya perhiasan para wali Allah. Ada seorang kaya sahabat Nabi, siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Kenal Pak Bapak? Enggak. Kenal Bapak? Enggak. Ibu-ibu kenal dengan Abdurrahman bin Auf? Di mana? Abdurrahman bin Auf dikisahkan dalam kitab itu datang dari Syam membawa 600 ekor unta dengan isian barang-barang. Datanglah di Madinah. Itu kota Madinah seakan-akan goyang gitu, kayak terjadi gempa di Turki kemarin. Sampai Aisyah pun terbangun, lalu bertanya kepada sahabat, ada apa gerangan ini? Oh, ternyata datang Abdurrahman bin Auf setelah berniaga dari Syam membawa 600 ekor unta dengan barang-barang yang ada pada unta tersebut. Lalu kata Siti Aisyah, waktu itu Nabi sudah wafat. Nabi pernah bersabda, nanti Abdurrahman bin Auf masuk ke surganya merangkak. Disampaikanlah oleh sahabat itu kepada siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf nangis tidak. Aku masuk surga nanti akan merangkak, akan diberikan kekayaan yang banyak. Setelah itu apa kata Abdurrahman bin Auf? Aku
aku sodakokan semua 600 ekor apa? Unta dan seluruh isiannya ke Baitul Mal. Ada nggak orang yang sekarang infak 600 unta? Kalau satu unta 60 juta berarti berapa? Hitungnya aja udah susah, apalagi punyanya. Bayangkan. Dan tidak satu kali, pernah 1000 ekor juga. 1000 ekor unta diserahkan juga di masa Nabi masih hidup. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kenapa bisa begitu? Padahal dia yang panting keras keringat panting tulang, betul nggak? Cari rezeki sampai ke Syam, ke negeri Damaskus. Setelah dapat, diserahkan semua. Hatinya zuhud, tidak merasa memiliki dan mencintai, mudah kayak keran meloncor aja gitu. Terus mengalir aja. Nah, ini adalah hati yang zuhud dari dunia. Ya, jadi zuhud adalah sifat yang terpuji yang harus mendandani kalbu kita. Wah, indah nih Bapak Ibu sekalian. Kalau hati kita semua sudah sabar, syukur, tawakal, ridho, zuhud, indah kan? Indah sekali. Karena kalbu itulah yang akan mewarnai seluruh ucapan dan tindakan kita. Mengalir semua dari kalbu kita. Ibarat ini Bapak Ibu sekalian, ini apa ini? Gelas apa? Mug. Kayaknya bapaknya gelas ini. Namanya apa? Mug. Air apa ini? Air minum. Air putih. Air putih, teh apa? Enggak ngeliat. Kalau Bapak ngejawab berarti prediksi. Ya, kira-kira. Nah, kalau yang lihat ini air putih. Boleh diminum nggak? Bismillah. Kalau isi mug ini air putih, ketika dituangkan yang keluar air teh atau air apa? Air putih. Ini gambaran kalbu kita. Apa yang keluar dari lisan kita, isian kalbu kita. Apa yang perilaku kita, itulah isian kalbu kita. Mudah mendeteksi isian kalbu kita karena akan tercermin dari ucapan dan tindakan kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi semua panca indera kita digerakkan oleh kalbu kita. Kalbu yang bersih, ucapan yang bersih. Kalbu yang bersih, yang didandan dengan sifat yang terpuji, maka perilakunya pun akan bersih, akan baik. Nah, itulah sifat-sifat yang terpuji yang harus mendandani kalbu kita. Wa tahliyatuha bil intisab bi mahmudiha. Bagaimana caranya mendandani kalbu kita dengan sifat-sifat yang terpuji tadi. Kemudian wa kayfiyatus suluk wa sayr ilallah taala. Bagaimana caranya suluk apa? Salaka ya suluk. Suluk itu artinya perjalanan kalbu kita. Kita kepada Allah itu bukan perjalanan fisik. Karena Allah itu bukan fisik dan seperti makhluk. Jadi perjalanan kita kepada Allah, hijrah kita kepada Allah, suluk kita kepada Allah bukan perjalanan fisik ke fisik, tapi perjalanan kalbu kita tunduk kepada Allah, mendekatkan kalbu kita takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya suluk. Dalam ilmu tasawuf, suluk adalah perjalanan batiniah, perjalanan spiritual, perjalanan rohaniah. Kalbu kita semakin dekat dengan Allah dan Allah dijadikan sebagai target atau tujuan. Ini Bapak Ibu sekalian, susah nggak menjadikan Allah sebagai tujuan dalam hidup kita? Susah kan Adilan? Rata-rata hari ini Bapak Ibu sekalian yang paling mengkhawatirkan kondisi bangsa dan negara kita dengan politik, dengan partai-partai, semua sudah uang, betul nggak? Jadi anggota dewan kalau nggak punya uang nggak bisa, jadi bupati nggak punya uang nggak bisa, rakyatnya milih karena uang, semuanya uang, udah ujung-ujungnya duit semua. Bahaya, celaka kalau kondisi sudah seperti ini. Seharusnya DPR membuat legislasi mengontrol kinerja pemerintahan, tapi yang ada adalah uang dan uang. Pemerintah pun demikian. Ini satu kondisi yang berbahaya. Ketika semua
Tidak ada yang disebut dengan nilai-nilai kolbu. Semuanya materi, benda, materi dan benda. Celaka manusia kalau sudah seperti ini. Maka hadirlah ilmu tasawuf, bukan uang. Uang itu akan kita tinggalkan. Perhatikan isian kolbu kita. Orientasi kita itu Allah. Tujuan hidup kita Allah. Bukankah kita deklarasi tiap sholat dalam doa intikas sebelum baca surah Al-Fatihah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, manasiku, hidup dan matiku kepada siapa? Kepada Allah. Kalau nggak dilatih dengan ilmu tasawuf, wah, materi itu yang jadi orientasi hidup. Urusan pilkada, duit. Urusan pilih lurah, duit. Duit. Nikahin anak, yang dilihat duit. Tidak ada Allah. Dengan ilmu tasawuf bukan duit. Murah itu mah. Yang mahal adalah karena Allah. Orientasi hidup adalah Allah. Semua hidup kita Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, urusan makan, minum, tidur, istirahat, olahraga itu adat istiadat, bisa jadi ibadah. Bihusnil niat. Kalau kolbu kita punya niat yang baik, makannya jadi ibadah, tidurnya pun jadi ibadah. Tapi sebaliknya, kalau hati kita kotor, sholatnya pun hanya amal dunia, tidak jadi amal akhirat. Puasanya, baca Qur'annya, ibadah-ibadahnya jadi amal dunia, tidak jadi amal akhirat. Di akhirat tidak ada apa-apa. Kenapa? Bisuin niat, hatinya buruk, hatinya kotor, hatinya lalai dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang hebat Bapak Ibu sekalian, bihusni niat. Niat di mana? Mahaluhu fil qalbi. Hatinya bersih karena ilmu tasawuf, sehingga muncul dalam kalbunya menyumber niat-niat yang positif. Baik aja hatinya, niat-niat positif tumbuh dalam kalbunya. Maka menjadi amal dunia pun seperti makan, minum, tidur, itu pun bisa menjadi amal akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, maksud sulus as-sayr atau perjalanan menuju kepada Allah. Maka Allah itu Bapak Ibu sekalian, karena ada pertanyaan aina Allah, di mana Allah? Allah itu di arsy, Allah itu di langit. Ini pemahaman akidah yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu sekalian, Allah itu tidak bertempat. Allah wujud, Allah ada tanpa tempat. Sebab tempat itu makhluk. Jadi Allah itu yang menguasai semua makhluk. Maka ada 6 ayat Allah itu Rabbul Arsyil Azim. Allah itu pengurus, penguasa, pemilik aras. Bukan Allah tetap di aras. Maka Allah itu tidak bertempat karena Allah tidak membutuhkan tempat. Justru Allah yang menguasai semua makhluknya termasuk waktu dan tempat. Nah, saya perjalanan itu pada bukan visi ke visi, tapi qalbu kita yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal firar ilaih, bagaimana cara kita kembali kepada Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali kepada Allah apa enggak? Kita semua, sabda Nabi, sedang mengembara di dunia. Maka kita akan kembali kemana? Ke akhirat. Maka janganlah jadikan dunia ini tempat tinggal, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Betul kan? Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Ruh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, poin yang kedua dari mabadi ilmu tasawuf, dasar-dasar pengetahuan tentang ilmu tasawuf adalah maudhu'uhu. Tadi takrif definisi. Yang kedua, poin kedua, maudhu'uhu. Batasan ilmu tasawuf itu ya, maudhu, yang jadi objek kajian ilmu tasawuf itu apa? Yang disoroti ilmu tasawuf itu apa? Yang ditelaah ilmu tasawuf itu apa? Af'alul qalbi, pekerjaan hati. Jadi ilmu tasawuf itu objek kajiannya adalah af'alul qalbi, pekerjaan hati kita. Ini Bapak Ibu sekalian,
hati kita suka bekerja apa enggak? Hati itu nggak diam, kolaba bolak-balik. Lagi sholat, kadang ingat cicilan motor. Tuh, kolbu tuh, bolak-balik, betul nggak? Ini kalau kolbu dia bukan bisa kemana-mana. Nah itu namanya akal, pekerjaan hati. Jadi pekerjaan hati itu banyak kalau dibandingkan dengan pekerjaan fisik kita. Dan cepat sekali geraknya hati itu. Nah itulah yang menjadi maudhu ilmu tasawuf, yang menjadi objek kajian ilmu tasawuf, yaitu pekerjaan hati kita. Yang kedua ini, poin yang kedua dari pengetahuan mendasar tentang ilmu tasawuf adalah maudhu'uhu, objek kajian tasawuf adalah af'alul qalbi, pekerjaan dari hati kita. Jadi jangan biarkan qalbu kita tanpa dimanage dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah wasaqratu, buah belajar ilmu tasawuf dan mengamalkan ilmu tasawuf adalah tahzibul qulub, bersihnya hati kita, wa ma'rifatu alamil ghuyub, dan mengetahui alam yang gaib, zauqan wa wujdanan, dirasakan oleh qalbu kita, wa wujdanan, dan ditemukan oleh qalbu kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ketiga poinnya samro, buah belajar ilmu tasawuf, buah mengamalkan ilmu tasawuf. Apa katanya? Tahzibul qulub, suci, mulia akhlak qalbu kita, dan kita mengetahui alam yang gaib. Bapak Ibu sekalian, di sekitar kita ada yang gaib. Kita itu makhluk dari dua dimensi, fisik dari tanah, qalbu dari tiupan Allah. Banyak manusia seperti robot, hanya berinteraksi dengan yang benda lagi. Kalau dengan uang merotot, kalau nggak dikasih uang meletet. Kenapa? Sebab yang hidup hanya fisiknya saja, tapi kolbunya, ranah kolbunya tidak hidup, tidak berinteraksi. Kolbulah yang bisa berinteraksi dengan alam yang gaib di sekitar kita. Ayo Bapak Ibu sekalian, di kanan kita yakin ada malaikat raqib? Di kiri kita yakin ada malaikat atid? Ayo, hari kemarin kita evaluasi dengan jujur, siap jujur? Berapa kali ingat bahwa di samping kanan malaikat raqib, di samping kiri malaikat atid? Berapa kali hari kemarin? Agak ingat. Gak sekalipun. Inna lillahi wa itu tanda kolbu yang mati. Kolbunya tidak bermuamalah, tidak berinteraksi dengan yang gaib, dengan alam yang gaib. Berinteraksi bukan melihat, bukan melihat malaikat, meyakini dan merasakan. Maka di sini kalimatnya zauqan wa wujdanan, hati yang merasa kita bersentuhan dengan yang gaib, malaikat raqib dan atid. Ketika panas, malaikat raqib catat kebaikan, sayang apa enggak? Sayang. Ketika akan berbuat dosa, awas ada malaikat atid yang mencatat keburukan kita. Jadi kolbunya, buah dari belajar ilmu tasawuf dan mengamalkan tasawuf, zauq, merasakan kolbu kita, merasakan alam yang gaib. Bapak Ibu sekalian, ada malaikat di langit, tukang jalan-jalan, disebut oleh Nabi namanya sayyarah. Malaikat sayyarah itu bahasanya satu saja, cari di permukaan bumi ada majelis ilmu dan majelis zikir, duduk-duduk di situ dan dengarkan permohonan. Namanya malaikat apa? Nah, sekarang kita lagi duduk di majelis ilmu dan majelis zikir, hati merasakannya ada malaikat di sekitar sini, atau hanya kita saja? Kalau hanya kita saja, kalbu kita tidak bermuamalah, tidak berinteraksi dengan yang gaib. Jadi yang gaib itu banyak, lebih banyak daripada yang zahir. Maka kalbu kita akan berinteraksi dengan yang gaib, buah dari belajar ilmu tasawuf dan mengamalkan ilmu tasawuf. Makanya terasa hikmah, rasa kehusuan, karena kita dibarengi bukan hanya manusia saja. Para malaikat diturunkan oleh Allah mengurumuni majelis ilmu dan majelis zikir. Tambah syahdu, tambah dirasakan kenikmatan hadir di majelis ilmu dan majelis zikir. Kenapa? Qalbunya berinteraksi dengan yang gaib.
berarti nggak percaya kepada yang lain. Begitu pentingnya, dan kalau kita bukan hanya yakin, zauq dalam mutasawuf, wa wujdanan, merasakan dan menemukan kalau kita wilayah yang lain. Sekarang Bapak sekalian, kalau orang takut hanya dengan polisi, terbatas nggak polisi? Terbatas. Terbatas polisi pengawasannya. Ya. Tapi kalau takutnya dengan yang gaib, jangankan Allah, malaikat saja, maka kita akan berhati-hati menjalani kehidupan. Wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari lisan kita walaupun satu kata kecuali malaikat raqib mencatatnya kalau kata itu baik, malaikat atid mencatatnya kalau satu kata itu baik, buruk dan jahat. Coba Bapak sekalian, kalau qalbu kita bermuamalah, berinteraksi dengan yang gaib, maka kita akan semakin menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Itulah thamrah, buah belajar ilmu tasawuf dan mengamalkan ilmu tasawuf. Ma'rifatul alamil ghuyub zauqan wa wujdanan. Kita akan mengenal alam yang gaib seperti para malaikat, zauqan, qalbulah yang merasakannya, wa wujdanan, dan yang menemukannya. Wan najah fil akhirah, dan buahnya adalah kita akan selamat di akhirat, wal fauz biridallahi ta'ala, dan mendapatkan kemenangan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian watanwirul qalbi, disinarinya cahaya, disinarinya qalbu kita. Di qalbu kita akan mendapatkan cahaya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah buah-buah yang banyak tidak terhitung dari belajar ilmu tasawuf dan mengamalkan ilmu tasawuf. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau belajar mabadi itu supaya kita termotivasi. Oh, dengan belajar ilmu tasawuf itu faktor yang buahnya ini. Kalau buahnya banyak, mau cocok tanam nggak Pak kita? Kalau buahnya banyak, tahu kita akan mau bercocok menanam tanaman tersebut. Kenapa? Tahu buahnya banyak. Nah, ini buah dari belajar ilmu tasawuf dan mengamalkan ilmu tasawuf. Kemudian poin yang keempat dari mabadi ilmu tasawuf, wa fadluhu, keutamaan ilmu tasawuf, annahu asyraful ulum li ta'alluqihi bi ma'rifatillah ta'ala. Keutamaan ilmu tasawuf adalah ilmu yang paling mulia dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, karena ilmu tasawuf berkaitan dengan ma'rifat kepada Allah. Apa ma'rifat kepada Allah? Pengetahuan yang dalam kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kita termasuk jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah harus kita mengenal Allah, siapa Allah, mengenal Allah, namanya ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah dalam ilmu tasawuf, ma'rifat dengan qalbu kita. Itu namanya ma'rifat kepada Allah. Nah, mudahnya gini Bapak Ibu bisa melihat, ma'rifat kepada Allah itu ketika qalbu kita bersih dari penyakit hati, lalu qalbu kita mulia dengan sifat yang terpuji, maka ketika kondisi qalbu seperti itu, maka qalbu kita akan merasakan hadirnya Allah. Maka qalbu kita akan bersentuhan merasakan hadirnya Allah. Maka kita akan mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, akan bergetar qalbu kita. Di saat sujud kita akan menangis karena qalbu kita merasakan hadirnya Allah, kuasanya Allah, sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kata Imam Al-Ghazali, Bapak sekalian, ilmu paling tinggi ilmu apa? Tertinggi ilmu ma'rifat kepada apa? Pengenalan qalbu kita kepada Allah. Tadi ma'rifat kepada Allah itu dimana qalbu yang bersih dari penyakit hati, qalbu yang bidadari dengan sifat yang terpuji, kemudian qalbu kita akan merasakan zauq, merasakan hadirnya Allah, merasakan agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ma'rifat kepada ilmu yang tinggi, maka ilmu tasawuf adalah keutamaannya wa asyraful ulum, ya, ilmu yang paling mulia. Nah, ini dulu nih Bapak sekalian, baru berapa nih? 4 poin dari mabadi ilmu tasawuf. Yang pertama adalah ta'rif, definisi ilmu tasawuf. Yang kedua adalah maudhu ilmu tasawuf,
tasawuf, ruang lingkup kajian ilmu tasawuf. Yang ketiga adalah samratu, buah belajar dan mengamalkan ilmu. Yang keempat adalah waqafuhu, fadilahnya, keutamaan ilmu tasawuf, ilmu yang paling mulia dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, karena ilmu tasawuf berkaitan dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan besar manfaat. Ada yang ditanyakan? Ya, ada yang mau bertanya? Kalau nggak bertanya berarti paham semua. Oh iya, ada. Surat Jin ayat ke-16 di situ ada dikatakan saya yang bertanya di surat Jin ayat ke-16 itu ada yang dimaksud curahan air itu apa Mas? Dalam surah Jin Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa alla istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Seandainya mereka orang yang beriman, wa anna law istaqamu, asalnya gitu. Jadi wa alla istaqamu asalnya wa anna, dan sesungguhnya law istaqamu, apabila mereka istiqomah, 'ala thariqati, menjalankan thariqah. Apa thariqah? Hiya al-amalu bisyariah. Masih dalam kitab Darul. Hiya al-amalu bisyariah. Tarekat itu adalah mengamalkan syariat. Syariat itu apa? Tiga dasarnya. Tauhid, fikih, dan tasawuf. Itu disebut syariat. Mengamalkan syariat, kemudian dibimbing oleh ulama, itu namanya bertarekat. Seandainya mereka orang yang beriman istiqomah, istiqomah itu gimana? Continue, hujan nggak hujan datang. Lagi banyak rezeki, lagi sempit, sedekah terus. Namanya apa? Istiqomah. Aduh, kalau lagi miskin gini mah kayaknya nggak bisa sedekah. Nah, itu nggak istiqomah. Padahal dalam Al-Quran disirri wal alaniyah, bisarro iwal doro. Sedekah itu dalam keadaan lapang rezeki kita atau dalam keadaan sempit. Kalau bisa sedekah dalam keadaan lapang dan sempit, ya istiqomah bersedekah. Seandainya orang yang beriman istiqomah menjalankan thariqahnya, thariqah ada dia syariat, menjalankan syariat. Syariat itu ada tiga ilmu: tauhid, fikih, dan tasawuf. Apa buahnya? La asqoina, la takkid, la asqoinahum, kami akan sirami mereka ma'an ghadaqo, air yang banyak. Maksud ma'an ghadaqo tafsirnya adalah rizqon katsiro, rizki yang banyak. Rizki itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsidul Asna fi syarhi ma'ani asma'illahil husna. Rizki Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Rizki dibagi dua. Ada rizki kebutuhan fisik kita, namanya rizki zahir. Sandang, pangan, lapangan, yang suka berebut, yang suka ngantri-ngantri, rizki zahir kan? Yang kedua, kita ini elemen kita ada rohani dan qalbu. Ada rizki buat qalbu dan rohani kita. Namanya rizki batin. Puasa, sholat, baca Quran, zikir, itu rizki batin. Jadi barang siapa orang yang beriman istiqomah dalam thariqahnya, maka Allah akan berikan kepadanya rizki yang banyak, baik rizki zahir maupun rizki batin. Mau hanya rizki zahir saja? Kalau kita kering, makan sehari isi kita berapa kali? 3 kali. Belum apanya? Tambahannya. Ada bakso, ada cireng, bisreng, nggak kehitung jumlahnya. Makanan apa namanya? Rizki apa namanya? Rizki zahir. Jangan abaikan qalbu kita butuh rizki, namanya rizki batin. Ilmu, zikir, baca Quran, ya, itu semua adalah rizki batin kita. Nah, maka dalam ayat itu
barang siapa yang istiqomah menjalankan thariqahnya, menjalankan ilmu tauhid, fikih dan tasawufnya, Allah akan berikan rezeki yang banyak, rezeki zahir maupun rezeki batin. Ya, baik. Ada lagi? Tuh. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya saya. Ya, alhamdulillah dapat kenyamanan kita saya bisa hadir di sini. Saya lama pengen ikut Torekoh Rusia, cuma karena hati merasa masih sangat kotor. Jadi mohon doanya supaya saya dan keluarga bisa ikut. Terus bimbingan supaya bisa ikut Torekoh itu mau di Tasik atau di mana mau kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, thariqah itu dalam kitab Asal Sabil Kulit fil Thara'iqil Arba'in dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi radhiyallahu anhu. Ada 40 thariqah mu'tabar. Ini jalan semua. Ibarat kita mau ke Tasik, ke stasiun atau ke terminal. Banyak nggak bis? Ada Budiman, ada apa lagi? Lihat yang tujuannya ke Tasik. Itu gambaran thariqah yang menghantarkan kita kepada Allah. Ada 40 thariqah mu'tabar di dunia, di seluruh dunia. Ada Idrisiyah, ada Syadiliyah, ada Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, ada Tijaniyah, ada Rifaiyah. 40 thariqah mu'tabar. Itu semua kendaraan bagi kaum muslimin yang menghantarkan kaum kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, silahkan pilih mana yang cocok dengan kita. Ada yang bis itu tiap perapatan berhenti, aduh datang tukang asok. Sampai kan ke Tasiknya 3 hari 3 malam sampainya. Ya silahkan mau pakai bisnya gitu. Ada yang cepat, apa Euro apa namanya itu? Itu nggak berhenti sekali saja. Terus nggak naikin penumpang di mana saja. Terus berhenti istirahat, berangkat lagi. Cuma 5 jam ke Tasik. Pingin yang mana kira-kira? Pingin yang banyak berhenti, tukang asal masuk semua, atau yang cepat? Nah itu semua 40 thariqah pilihan bagi umat. Jadi silahkan mau ngambil thariqah yang mana. Evaluasi, lihat wiridnya seperti apa, silsilah sanad mursyid ke mursyidnya seperti apa. Itu semua wajib kita menentukan sikap untuk memilihnya, dan pilihan ada di tangan kita. Betul nggak? Ada paksaan apa nggak? Tidak ada paksaan. Nah, maka thariqah itu adalah dia al-amalu bis syariat, mengamalkan syariat. Syariat yang dimaksud adalah ilmu tauhid, fikih dan tasawuf tahta alifillah, di bawah bimbingan seorang mursyid bin ahli nihayah, dari kelompok orang-orang yang sudah mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ke Tasik, ya, bisa ke Jakarta ada kantor pusatnya. Nah itu semua adalah sebagai media bagus sekalian. Makanya satu thariqah dengan thariqah yang membedakan adalah fikih zikir, bagaimana teknik zikir supaya hati kita sampai kepada Allah. Hakikatnya satu, tujuannya satu, yaitu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin kita ini jangan terpecah-pecah. Jangan terpecah-pecah. Ukhuwah Islamiyah itulah nomor 1. Wa sammakumul muslimina min qablu wa bihadza. Ya Allah telah menamai kalian muslim. Muslim seorang yang beragama Islam. Kita semua adalah muslim. Perbedaan masalah manhajnya, thariqahnya jangan jadi permusuhan. Jangan merendahkan persaudaraan kita. Betul tidak? Yuk kita ngaji sama-sama. Ada bedanya saling toleransi. Yang penting dalilnya jelas. Jangan sampai bedanya nyeleweng. Apa ya? Bedanya nyeleweng. Nabi bersabda, "Man sadda ila nar." Nyeleweng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nyeleweng dari imam ulama, sangat benar dia akan sendiri masuk neraka. Jangan keluar dari apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan keluar dari ittifaq para ulama. Ijma ulama, jangan keluar. Keluar kita sendiri keluar masuk neraka.
kita rapatkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, walaupun beda-beda nama pesantrennya, beda-beda thariqahnya, beda-beda ormas Islamnya, itu semua hanya sebatas apa? Dapur masing-masing. Sesungguhnya kita ada sebagai muslim yang tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah banget, indah. Imamnya sholat subuh madhab Syafi'i, kunut semua. Imamnya ternyata madhab Imam Ahmad bin Hanbal, gak kunut, gak usah kunut. Indah kan? Indah. Maka Bapak sekalian, terakhir ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang disepakati terakhir, di takrir yang terakhir, diceknya. Kemudian yang mendeklarasikan, yang menjelaskan siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Al-Imam Al-Akbar Al-Azhar University. Pertama, dari akidahnya adalah Asy'ariyah wa Maturidiyah. Ini yang sifat 20 wujud kita. Itu akidahnya. Termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya adalah Asy'ari dan Maturidi. Kita belajar sifat 20 wujud, idafatu, mukhalafatu, lil hawaditsi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat. Itu sifat 20. Kedua, fikihnya ala mazhabil arba'ah. Mau ngambil mazhab yang 4 silakan. Mau Syafi'i, Hanafi, Maliki. Mazhab yang 4 itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tasawufnya mau thariqah Idrisiyah, thariqah Qadiriyah, thariqah Naqsabandiyah, Ghazaliyah, Rifaiyah, Tijaniyah, Muhammadiyah, silakan. Yang terpenting adalah thariqah mu'tabarah dalam ilmu tasawuf. Ini 3 patokannya. Disebut arkanul rukun agama kita 3. Tauhid, fikih, tasawuf. Tasawuf itu bukan sunnah, tasawuf itu bukan tambahan. Rukun min arkanil din, satu rukun dari rukun agama yang 3. Tauhid, fikih, dan tasawuf. Tiang agama. Kalau masjid ini dibuang tiangnya sebagian, kira-kira gimana? Ambruk. Gak belajar tasawuf, gak amalkan tasawuf, agama kita roboh. Tasawuf tapi gak ngambil fikih, roboh juga. Tiga-tiganya. Arkanudin rukun 3 agama ini yang diijtihadi oleh para ulama. Ilmu tauhid tentang keimanan, tentang keyakinan, fikih, aturan ibadah, tasawuf tentang kolom kita. Jadi termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tauhidnya bermadhab Asy'ari wa Maturidi, fikihnya ala mazhabil arba'ah, salah satu dari madhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tasawufnya thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Idrisiyah, Sanusiyah, Tijaniyah, Ghazaliyah, silakan. Itu semua adalah bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah, Thaifah Najiyah, kelompok yang akan selamat. Nabi sudah bersabda, "Sabat tariqul ummati ala 73 firqatan." Umatku nanti akan terpecah 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali yang satu, ia al-jamaah. Itulah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin. Umat Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rujukan kita hanya para ulama. Nabi sudah wafat. Rujukan kita para ulama. A'immatul muslimin, itulah ulama-ulama yang jadi panutan kita. Contoh Bapak bisa Ibnu Hajar Al-Asqalani bermadhab Asy'ariyah wa Maturidiyah. Kemudian Imam Nawawi Ad-Dimashqi, beliau tauhidnya adalah Asy'ari, fikihnya madhab Syafi'i. Kemudian beliau bertasawuf. Kemudian ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Semua ulama-ulama muslimin, ulama alam, jelas panduannya. Jangan sampai beragama ngarang sendiri. Bisa ijtihad ya? Jangan ngarang sendiri. Ikutilah para ulama. Itulah jalan yang lurus. Nabi wafat meninggalkan para pewarisnya. Itulah al-ulama. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti para ulama. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita pejamkan kedua mata kita. Tumbuhkan makom ihsan di mana kita merasa seolah-olah melihat Allah. Saking penuh keyakinan dalam qalbu kita. Istighraq fi bihari tauhid, tenggelamnya qalbu kita dalam samudra tauhid. Kemudian kalau belum bisa, kita yang selalu merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu sekalian, sebelum mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah, mari muhasabah di bulan Rajab ini. Waktu terus bergulir tanpa henti, Bapak Ibu sekalian. Yang namanya waktu tidak pernah berhenti, apalagi mundur, terus berjalan. Bukan bertambah umur kita, hakikatnya semakin berkurang sisa umur kita. Sebelum kita lahir ke dunia, ajal kematian kita telah ditetapkan oleh Allah. Ketika umur kita 100 hari dalam kandungan ibu, ditetapkan ajal kematian kita. Allah rahasiakan ajal kematian kita dalam umur kita. Setiap hari ada malaikat yang mencium ubun-ubun kita 3 kali, memastikan berapa lagi sisa umur kita. Bisa jadi sisa umur kita tinggal hitungan hari saja, tinggal hitungan minggu saja. Bukan karena tua dan mudanya ajal kematian itu, tapi Allah yang telah menetapkannya. Akan kemana kita? Semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. Kita sedang mengembara dalam kehidupan dunia. Ya mas sekalian, jangan sia-siakan kesempatan kita cuma 1 kali. Ahli neraka menjerit-jerit, Rabbana narji'na amal sholih. Direkam dalam Al-Quran, wahai Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia untuk beramal soleh. Hanya teriakan dan jeritan saja bagi ahli neraka. Karena dunia hanya 1 kali. Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita akan meninggalkan kehidupan dunia. Setiap yang bernapas, kita sedang bernapas, pemberian dari Allah. Dha'iqatul maut. Besok atau lusa akan merasakan kematian. Ruh kita akan ditarik oleh malaikat itu. Al-Quran menggambarkan ada 2 bentuk kematian. Kematian yang pertama sakaratul maut, yang pertama fi ghamaratil maut, dalam tekanan kematian. Betapa sakitnya, tidak ada yang lebih sakit sama Nabi kecuali orang ketika sakaratul maut yang banyak dosa dan kemaksiatan. Ruhnya tidak siap keluar. Sampai Al-Quran menggambarkan malaikat memukulkan tangan kepada tubuhnya seraya berkata, "Ukhruju anfusakum." Keluar wahai diri, keluar wahai ruh. Ruhnya tidak siap keluar, tidak siap mempertanggungjawabkan saking banyak dosa yang dipikuli. Al-yawma tujzaun, kata malaikat, mulai detik ini kalian akan dibalas. Di dunia belum dibalas oleh Allah. Dosa kita belum dibalas di dunia. Begitu juga amal soleh kita belum dibalas di dunia. Tapi mulai balasannya ketika ruh kita sudah di tenggorokan. Di saat itulah dibalas oleh Allah, diputar semua catatan amalnya. Bagi orang yang banyak ibadah, ma'wa, Allah perlihatkan surga. Dia akan tersenyum di saat ruhnya keluar karena Allah perlihatkan surga. Begitu juga orang yang banyak dosa, Allah perlihatkan neraka. Inilah balasan Allah ketika ruh sudah di tenggorokan. Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang banyak tobat kepada Allah, banyak duduk di majelis ilmu, banyak beribadah kepada Allah, malaikat datang tersenyum, salam terlebih dahulu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Malaikat salam terlebih dahulu. Selamat engkau, selamat kalian, silahkan masuk surga sebab amal kalian ketika di dunia. Betapa bahagianya ketika sakaratul maut. Ruh keluar, sabda Nabi, laksana mencabut rambut dari tepung. Betapa mudahnya ruh itu keluar. Itulah orang-orang soleh, itulah orang-orang yang banyak tobat, itulah orang yang gemar amal soleh yang ikhlas. Saat ruh keluar, begitu mudahnya ruh keluar, dan ruhnya justru gembira akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, "Man fariha liqa Allah, ahallallahu liqa'ah." Barang siapa yang bahagia akan berjumpa dengan Allah, maka Allah pun gembira bahagia berjumpa dengan orang itu. Man kariha liqa Allah, barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah,
Karihallahu liqa'ahu. Allah berbenci di saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sekalian, mari angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala penuh harapan dan penuh keyakinan. Hati yang khusyuk itulah doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ij'alna hadina mahdiyin ghairallina wa la mudillin barur rahimun jawad karim. Allahumma ftah alaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahim. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rabb, ampuni seluruh kemaksiatan. Ya Rabb, ampuni seluruh kezaliman yang diperbuat oleh bapak kami melihat yang kau harapkan, melihat wanita yang tidak menutup aurat, kezaliman yang diperbuat oleh mulut kami, dusta, ghibah, melukai perasaan orang lain, kezaliman yang diperbuat oleh telinga, perbuatan zalim yang diperbuat oleh tangan dan kaki kami. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dosa yang kami tampakkan maupun dosa yang kami sembunyikan dari tatapan orang lain, padahal Engkau selalu menatap kepada kami. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami. Betapa besarnya jasa ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, yang telah menyusui, yang telah merawat. Ayah yang telah menafkahi bagi kelas mereka. Bahkan di antara mereka ada yang sudah meninggalkan kehidupan dunia, tidak bisa berkumpul lagi dengan kami. Ya Rabb, dulu di masa hidupnya kami belum banyak berbuat baik kepada mereka, bahkan sering melukai dan perasaan mereka. Ya Rabb, di pagi hari ini kami sadar, ampuni dosa-dosa mereka. Jadikan alam kuburnya rawdatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit hati kami. Penyakit hati yang akan menghancurkan amal ibadah kami. Penyakit ujub bangga diri, takabur, sombong, riya ketika beribadah, benci kepada sesama, iri kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain, cinta kepada dunia, gila terhadap penghormatan, gila terhadap kedudukan dan perbuatan syirik. Ya Rabb, hiasi hati kami dengan sifat-sifat yang terpuji. Tanamkan kesabaran dalam hati kami, dan dari hati kami dengan sifat syukur, dan dari hati kami dengan sikap tawakal kepada ridho terhadap ketetapan, dan tumbuhkan mahabbah kecintaan kepadamu ya Rabb di atas segala-galanya. Ya Rabb, kematian adalah kepastian. Kami tidak bisa menghindar dari kematian. Persiapkan kematian kami, bekali kematian kami dengan amal saleh yang ikhlas. Hidupkan hati kami ya Rabb selama-lamanya. Mampukan hati kami bisa zikir selama-lamanya sampai Kau panggil kami. Jadikan kematian besok atau lusa kematian husnul khotimah. Mampukan lisan dan qalbu ini mengucapkan dan menghayati kalimat la ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khotimah. Ya Ghaniyyu aghnina bi fadlika amman siwa. Wahai Zat yang Maha Kaya, limpahkan rezeki yang luas bagi kami. Engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi. Jadikan rezeki yang Kau titipkan kepada kami menjadi amanah adanya, menjadi bekal ibadah dan dakwah kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, sinari keluarga kami dengan cahaya hidayah petunjuk. Jadikan anak cucu kami generasi yang berilmu dan bertakwa. Di saat kami sudah ada di alam kubur nanti, ada anak cucu kami yang mendoakan kebaikan bagi kami. Ada yang menghidupkan masjid ini, ada yang membaca Quran, ada yang memberikan kemanfaatan ke masyarakat yang berislam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, kami masih di dunia, berikan hasanah kebaikan dunia bagi kami. Wa fil akhirati hasanah. Di saat nanti kami akan kembali ke akhirat. Kumpulkan kami di dalam kubur beserta guru-guru kami, sahabat-sahabat kami tercinta. Ya Rabb, di saat kiamat nanti Kau bangkitkan dari kubur menuju mahsyar, kumpulkan kami di bawah bendera Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, di hari hisab nanti, di hari pengadilan nanti, mulut kami dikunci, tangan berbicara, kaki memberikan kesaksian.
di hari itu ya Rabb, Engkau sebagai hakim yang maha adil, yang maha bijaksana. Pastikan kami menjadi penghuni surga. Amin. Masukkan kami menjadi penghuni surga. Amin, ya Allah. Beserta kami tercinta. Amin. Guru-guru kami tercinta, Amin. sahabat-sahabat kami. Amin. Ya Rabb, tutup rapat-rapat pintu neraka bagi kami dan keluarga Ya kami. Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.